guys, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Black Street Racing pastinya. Oke brother, di kesempatan kali ini Black Street Racing lagi jalan-jalan siang ya. Ini mau ke bengkelnya Plat AD, bengkel DOHC yang pernah masuk YouTubeku itu kemarin. Ini aku mau ke sana lagi. Ada bisnis ya, ada pengerjaan yang mau dikerjain di motor Satriaku kesayanganku ini. Ini sebenarnya Kerawang ada pemberlakuan PSBB ya, tapi alhamdulillah nggak terlalu sepi. Kerawang tetap ramai dan mudah-mudahan itu di berita benar gitu ya. Keadaan mulai membaik. Di Jalan Pantura juga lumayan ramai sih ya. Apa mungkin karena kemarin ada pemberitahuan pemerintah tidak mengeluarkan peraturan dilarang mudik atau gimana gitu ya. Pedagang asongan juga banyak nih, seperti lebaran-lebaran sebelumnya. Tapi memang ini belum dekat sih ya. Mungkin nanti kalau udah deket bagus kali biar dapat info gitu, macet apa enggaknya gitu ya. Ini Jalan Pantura juga dari tadi aku keluar belum ada sih checkpoint di daerah Kerawang. Ini masuknya masih Kerawang ya, Kerawang PSBB padahal, tapi jalan utama mah ramai. Cuma di jalan Kayu Mas doang sama Tuparef itu ada yang diblok, ditutup karena banyak perdagangan. Ini kayaknya checkpoint nih, silakan putar balik. Oh bukan, banyak kendaraan masuk keluar masuk. Oh ini checkpoint nih. Ada checkpoint ternyata di Kerawang ya, satu. Terus nggak tahu lagi adanya di mana, di Subang kali ya. Oke brother, nih gua udah di bengkelnya Plat AD lagi ya, kembali lagi di Plat AD Garage, bengkel DOHC dari Klaten. Ini di sini lagi lumayan ramai nih pasien, banyak banget ya. Ini karena garapannya khusus Satria FU, jadi banyak sekali pasien-pasien Satria FU yang tentunya dia pengen digarap motornya biar jadi enak gitu ya. Ini untuk kualitas video sorry ya, soalnya ini lagi panas banget, sinarnya jadi nutupin semuanya. Sekalian ini aku mau nunjukin bahwasanya pakai packing cuma satu itu nggak mentok ya, seperti yang ada di komenan video sebelumnya. Pernah ada yang ngomong katanya seperti punya aku bang, pakai satu packing tapi mentok gitu. Ini buktinya kalau pakai satu packing itu nggak mentok. Ini di sini nggak ada cacat atau apa, padahal ini standar ya, standar pakai packing cuma satu tapi masih aman-aman aja. Ini kenapa aku bongkar, ini juga gue lagi mengerjakan mesin gue ya, mau di porting motornya biar lebih enak lagi. Oke, mungkin video proses pembongkaran mungkin nggak di video karena sebelumnya juga kalian udah pernah lihat ya, udah bagaimana caranya bongkar headblocknya gimana gitu. Mungkin untuk proses portingnya nanti minta video dari mekaniknya sedikit biar kalian tahu bahwasanya morting itu nggak gampang, makanya ada harganya gitu. Oke ya, mungkin nanti besok lah aku pas ngambil motor nanti di video lagi setelah melakukan porting gimana gitu, akselerasinya bertambah atau gimana, nanti reviewnya berikutnya lagi gitu ya. Nah untuk video ini mungkin sambungannya besok.
Oke guys, ini dia si mekaniknya sudah berada di ruangan khusus yang didesain untuk melakukan proses pemortingan ya. Di situ terlihat mekanik sedang melakukan proses porting dengan gayanya ya kan, yang lemah gemulai itu, dengan jari yang bentuknya seperti gendon itu. Dia bermainan vibrator. Vibrator yang biasa buat tante-tante itu kan ya. Bukan guys, itu namanya Fortuner ya. Fortuner itu dia berfungsi untuk melakukan proses porting dan segala macam ya. Nah, kenapa motorku dilakukan pemortingan? Karena mungkin kalian bisa ketahui sendiri bahwasanya proses porting itu dilakukan untuk memaksimalkan pembakaran ya pada kendaraan bermotor. Dan juga namanya motor itu melakukan produksi massal, jelas tingkat kepresisiannya tidak 100% ya. Makanya motorku dilakukan pemortingan untuk pembentukan ulang ya dari lubang intake-nya sama exhaust-nya. Karena ya buat ngedongkrak si tenaganya tersebut gitu. Mekanik pun dengan melakukan proses porting seperti ini itu tidak sembarangan ya, tidak sembarangan orang itu bisa. Dari perhitungannya, dari proses feelingnya dia, kira-kiranya dia itu benar-benar harus bisa gitu, harus bisa pasnya gimana sih, pasnya seberapa sih, yang harus bentuknya itu harus benar-benar rapi. Dan ini proses pemortingan ini hanya masih proses boring ya, dibor gitu, dihalusan, dibikin ulang bentuknya gitu. Nah, setelah melakukan ini, itu si mekanik harus melakukan poles ya. Makanya sering disebut porting polish ya, harus diporting dan dipoles. Polish itu dia biar halus ya bentuknya, yang terutama dibentuk biar bagus, biar halus itu intake-nya ya. Kalau exhaust nggak perlu halus-halus banget juga sebenarnya sih, nggak ada masalah, yang penting pas gitu, lubangnya bentuknya pas gitu. Kenapa biaya porting bervariasi? Karena beda bengkel ya beda harga gitu. Nah, ini dia si kameranya di posisinya dirubah ya, supaya kalian bisa melihat proses pemortingannya dengan permainan mata bor tuner itu ya, menyisir bagian-bagian kulit jeruk ya namanya, menyisir bagian kulit jeruknya biar lebih halus dan lebih oke lagi gitu. Dan setelah dilakukan pemortingan seperti ini juga kalian harus melakukan skir klep ya. Klepnya itu di skir lagi biar tidak ada kebocoran pada klep. Jika klep bocor ya mungkin kalian tahu, kalau klep bocor motor susah hidup, dan bahkan mungkin tidak hidup sama sekali kalau klepnya bocor. Nah, kita lihat prosesnya. Sepertinya sih gampang ya, terlihatnya gampang sih, timbang muterin doang dibentuk, dihalus-halusin, tapi dia ada perhitungannya dan kira-kiranya itu harus pas gitu. Jangan sampai lebar ke kanan atau melebar ke kiri, bentuknya nggak jelas gitu kan. Nah, dia harus benar-benar teliti dan butuh penerangan yang sangat bagus ya, karena untuk menghindari miss pada pembentukan lubang baru. Jika ada miss ya nanti hasilnya kurang memuaskan gitu. Dan posisinya itu harus tenang ya,
nggak boleh berisik, nggak boleh bising gitu lah. Harus butuh ketenangan jika melakukan proses pemortingan itu. Ya ini mekaniknya mungkin udah mulai capek kali ya. Tuh, bisa kita lihat. Dan ini setelah proses pemortingan selesai ya, hasilnya seperti itu, sangat mulus ya. Belum dilakukan polis nih, belum dikinclongin lagi gitu bro. Dan juga selain aku melakukan proses pemortingan pada headblocknya, aku melakukan proses pemapasan atau membubut ya bagian block shakernya. Jadi dibikin datar ya, dibikin datar dengan proses bubut itu 1 mili ya, 1 mili di bubutnya di bloknya itu. Dan si shakernya itu, pistonnya itu dibikin datar, jadi benar-benar datar banget ya. Tuh rata ya, paket hemat bro. Nah ini sudah mulai proses perakitan ya. Untuk proses itu sekitar 2-3 hari ya. Motorku digarap oleh Om Fahmi Osi dari plat AD bengkel DOHC. Ini jebolan dari Klaten ya. Seperti yang Anda ketahui, Klaten, Solo, Jogja itu ya bengkel-bengkel bagus ya di daerah sana. Tapi ini ada di Karawang gitu. Oke, ini dia bosku setelah motor sampai di rumahku ya. Setelah proses 3 hari motorku digarap oleh plat AD bengkel DOHC di daerah Karawang di Grand Lexit ya, di Cengkong Purwasari sana. Overall setelah aku bawa dari sana kemarin itu malam ya, itu enak ya, motor halus dan lebih tenaganya lebih keluar ya. Overall enak lah motornya. Dan kita bisa nah ini itu dia ya garapannya ya, paket hemat seperti ini ya, nggak perlu merogoh kocek banyak-banyak, tapi motor udah enak gitu ya. Nah itu dia, bagi kalian yang mau servis motornya, mau garap motornya, bisa hubungi bengkel plat AD DOHC di daerah Karawang khususnya ya. Bagi kalian yang berada di luar, kalian bisa kirim headnya doang atau mau kirim blok shakernya doang buat ditanam boring atau buat mau garap apa gitu bisa. Kalian bisa komen aja di bawah, nanti aku kirim kontak, kalau enggak Instagram ya, kalian bisa DM di sana. Oke, mungkin sekian aja video dari Black Street Racing tentang proses garap paket hemat ya di Satria FU. Sekian dari Black Street Racing. Black Street Racing undur diri dan see you.